Halo Rere semuanya, talenta muda Indonesia. Kembali berjumpa bersama Abang dalam pembelajaran fisika teori kinetik gas yang pertama. Nah, adik-adik sekalian, kalau bicara tentang teori kinetik gas ini, yang kita bahas itu khusus tentang gas ideal. Jadi kalau gas ideal ini harus memenuhi syarat-syarat yang pertama, gas itu terdiri atas partikel-partikel tentunya, di mana setiap partikel itu adalah partikel-partikel yang identik atau sama jenisnya. Kemudian yang kedua, partikel tersebut dapat bergerak bebas atau bergerak acak, tetapi dia memenuhi hukum-hukum gerak Newton. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel gas tersebut tentu terdiri atas banyak partikel. Kemudian yang keempat, walaupun banyak partikelnya, maka nanti di antara partikel tersebut tidak menimbulkan gaya interaksi atau gaya gravitasi. Kemudian yang kelima, ukuran-ukuran dari setiap partikel atau molekul itu sangat kecil dibandingkan dengan wadah di mana partikel itu berada. Dengan kata lain, ukuran partikel itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak antar partikelnya. Sehingga nanti ukuran partikel bisa kita abaikan. Nah, jika nanti terjadi tumbukan antar partikel, maka tidak ada energi kinetik yang hilang. Dengan kata lain, ketika dia bertumbukan, maka nanti jenis tumbukannya disebutlah tumbukan elastis sempurna. Nah, gitu. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dikatakanlah itu namanya gas ideal. Kemudian adik sekalian, untuk gas ideal ada persamaan umum di mana nilai antara P dikali V sama dengan N kali R kali T. Atau boleh juga P dikali V sama dengan N kali K dikali T. Dengan P di sini adalah tekanan. Kemudian V volume dan T di sini adalah suhu. Nah, gitu. Kemudian N ini merupakan jumlah mol di mana nilainya sama dengan massa dibagi massa relatif. Ini khusus untuk gas, nah, gitu ya. Kemudian M di sini adalah massa benda di mana nilainya itu sama dengan massa jenis rho dikali volume benda. Lalu R di sini adalah tetapan gas ideal di mana nilainya sama dengan 8,31 joule per mol Kelvin. Lalu N besar ini menyatakan jumlah partikel nilainya sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Ingat, nilai daripada bilangan Avogadro itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian di sini ada K. K di sini adalah tetapan Boltzmann tentang gas ideal. Nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 joule per mol Kelvin. Nah, untuk setiap mol gas untuk gas ideal yang ini, misalkan masuk abang N-nya adalah 1, maka persamaan ini boleh abang tuliskan menjadi P kali P per T sama dengan 1R atau R. Karena R ini merupakan konstanta tadi atau tetapan gas ideal, maka boleh juga ini kita sebutkan nilai P kali P per T adalah K konstan. Artinya gini dek, nilai P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2 sama dengan P seterusnya. Nah, gitu ya. PN per TN. Nah, gitu dia. Lalu jika salah satu dari besarannya ini PP atau T kita buat tetap, misalnya kalau kita buat nilai P-nya tetap atau konstan, maka pada persamaan ini tinggallah P per T. Dengan kata lain, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dalam proses seperti itu, itulah yang kita sebut namanya isobar atau isobari. Jadi kalau abang buat grafiknya sedemikian, antara tekanan dengan volume, untuk P konstan seperti inilah grafik. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika yang kita buat pada persamaannya ini yang tetap itu adalah volume, maka dalam persamaannya tinggallah P per T konstan. Nah, gitu ya. Artinya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk keadaan gas yang seperti ini, itulah yang kita sebut namanya isokorik. Boleh juga disebut namanya isovolume. Volume tetap. Jadi kalau abang buat grafiknya,
antara tekanan dengan volume, maka untuk volume tetap seperti inilah grafiknya. Vertikal, menyatakan V konstan. Kemudian adik-adik sekalian yang ketiga, jika kita buat T yang tetap, maka dalam persamaan tinggallah P kali V konstan. Jadi ini artinya P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali V2. Maka untuk keadaan ini, inilah yang disebut sebagai isotermis, isotermal, atau isoterm. Nah, gitu ya. Jadi kalau abang buat grafik antara tekanan terhadap volume sedemikian, yang dimaksud dengan T konstan atau suhu konstan, grafiknya seperti ini. Nah, untuk memantapkan teori kinetik gas yang pertama ini, untuk soal nomor 1, diketahui ada sebuah benda, balon ya, di mana balon itu mula-mula diisi gas dengan volume 300 cm². Jika suhunya mula-mula adalah 27 derajat Celcius dan tekanan mula-mula adalah 1 atm. Kemudian gas tersebut dinaikkan suhunya hingga suhunya menjadi 127 derajat Celcius. Kemudian tekanannya dibuat menjadi 2 kali dari tekanan semu. Ditanya, berapakah volumenya sekarang? Jadi ini merupakan gas ideal. Ya. Dari persamaan P1 dikali P1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, maka kita dapatkanlah nilai V2-nya dengan memasukkan semua nilainya, itu sama dengan 200 cm². Ingat ya, untuk suhu satuannya harus Kelvin, suhu mutlak. Jadi setiap satuan derajat Celcius ini kita ubah ke Kelvin. Caranya tinggal kita tambahkan berapa? 273. Gitu dia. Kemudian adik-adik semua soal nomor 2. Diketahui ada sejumlah gas di mana gas itu mula-mula mempunyai massa jenis sebesar ρ, dijaga suhunya pada suhu T, kemudian tekanannya sebesar P. Jika katanya kita ubah tekanannya menjadi 2,8 P, maksudnya ini dari semula. Kemudian suhunya katanya diturunkan menjadi 0,2 T, maka berapakah sekarang massa jenisnya? Jadi untuk mencari hubungan massa jenis dengan suhu kemudian tekanan, dari persamaan gas ideal yang tadi, yaitu P kali P sama dengan N kali R kali T, dengan N itu adalah massa dibagi MR, lalu M adalah ρ dikali V. Maka jika kita masukkan ke persamaannya, kita dapatlah PV sama dengan ρ dikali V dibagi MR dikali R kali T. Nah, dalam persamaan ini bisa kita lihat ada V di kiri dan di kanan. Sama-sama kita bagi V, habis ya. Maka boleh kita simpulkan antara P sebanding dengan ρ dikali T. Ingat, R dan MR ini kan konstanta atau tetangga. Nah, ini artinya gini, nilai P1 dibagi P2 itu sama dengan ρ1 per ρ2 dikali T1 per T2. Seperti itu dia. Sehingga kalau kita masukkan semua nilainya, maka kita dapatkanlah ρ2-nya itu sama dengan 7 ρ dari semula. Seperti itu. Kemudian adik-adik semua soal nomor 3. Diketahui ada sejumlah gas diproses secara isokorik katanya. Jika mula-mula suhunya adalah 27 derajat Celcius, tentu harus kita ubah ke Kelvin ya. Ini sama dengan 300 Kelvin. Kemudian dinaikkan suhunya menjadi 77 derajat Celcius. Berarti itu sama dengan 350 Kelvin. Ditanya, berapakah perbandingan antara tekanan semula dengan tekanan akhir? Tinggal kita masukkan aja ke persamaan isokorik. Di mana tadi isokorik maksudnya volume tetap, sehingga P per T adalah konstan. Gitu ya. Maka kita dapatkanlah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Atau boleh ini abang pindahkan kali silangkan ya. Dapatlah P1 per P2 itu sama dengan T2 per T1. Gitu. Kita masukkan nilainya 300 per 350. Atau kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 50 ya. Sama dengan 6 per 7. Kemudian untuk soal nomor 4.
Diketahui ada sejumlah gas, volumenya mula-mula 1 liter. Lalu ke dalam wadah itu dimasukkan lagi gas yang sama katanya, sehingga sekarang volumenya menjadi 1,2 liter. Jika masanya sekarang itu adalah 1,5 dari massa semula. Lalu suhunya itu adalah konstan atau suhunya dijaga tetap, maka ditanya berapakah perbandingan atau rasio antara pertambahan tekanan terhadap tekanan semula. Gitu. Jadi ini yang kita bandingkan antara tekanan, volume, dan massa. Nah, adik-adik semua dari persamaan gas ideal tadi, PV sama dengan nRT, dengan N tadi massa per MR. Jadi kalau kita jabarkan dia, boleh juga abang tuliskan nilai P kali V sama dengan M per MR dikali R kali T. Untuk T konstan. Nah, gitu. T di sini konstan. R-nya juga konstan. MR-nya ini juga konstan. Maka kita simpulkan nilai P dikali V itu sebanding dengan M. Nah ini artinya gini. P1 per T1 dikali V1 per V2 sama dengan M1 per M2. Sehingga boleh abang jabarkan di sini. Jika abang pindahkan P-nya ke kiri semuanya, P1 per P2 itu sama dengan P2 per V1 dikali M1 per M2. Maka jika dimasukkan nilainya dengan P2-nya 1,2 P, V1-nya 1 P, kemudian M1-nya adalah sebesar M1, M2 1,5 M1. Maka kita dapatlah dari sana P2 sama dengan 5 per 4 P1. Nah, yang ditanyakan delta P per P1. Delta P artinya P2 dikurang P1. Nah, gitu ya. Dengan P2 5 per 4 P1 dikurang P1 per P1, maka kita dapatkanlah perbandingannya 1 per 4. Nah, gitu. Kemudian untuk soal nomor 6. Diketahui sejumlah gas dalam keadaan STP, ya, STP maksudnya itu ketika suhunya sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian tekanannya sebesar 1 atm. 0 derajat Celcius berarti 273 Kelvin ya. Kemudian 1 atm kita ubah ke satuan standar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, volume gas itu katanya 5,46 meter pangkat 3. Lalu kalau konstanta Boltzmann dibulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat minus 23, ditanya berapakah banyak atau jumlah partikelnya. Nah, tadi nilai P kali V itu sama dengan N kali K dikali T. Lalu untuk mencari N, boleh juga abang tuliskan P kali V per K kali T. Maka kepersamaannya ini boleh abang buat N sama dengan P 10 pangkat 5, V-nya itu 5,46, dibagi K 1,4 kali 10 pangkat minus 23, dikali T 273. Ya, jadi kalau ini sama-sama kita bagi 273 boleh ya, 5,46 per 273 itu sama dengan 2 per 100. Sehingga jika kita jumlahkan semuanya, maka dapatlah nilai N-nya sama dengan 2 per 1,4 kali 10 pangkat 26. Atau ini sama artinya dengan 20 per 14 ya. Atau kita sederhanakan lagi 10 per 7. Atau menjadi 1 per 7 kali 10 pangkat 27. Lalu soal nomor 9. Diketahui sejumlah gas, di mana gas itu namanya gas P dan gas Q, dimasukkan ke dalam suatu wadah berhubungan tertutup dia. Lalu jika volume si P sama dengan 4 kali volume si Q, jika massa si P-nya sama dengan M, lalu suhu jenis gas Q itu 200 K, kemudian suhu si P 500 K, 500 Kelvin maksudnya. Ditanya, berapakah massa gas Q itu? Nah, ini berarti tinggal kita bandingkan antara massa, suhu, dan volume. Jadi boleh kita simpulkan,
hasil kali massa dengan suhu sebanding dengan volume. Artinya MP per MQ sama dengan TP per TQ sama dengan VP per VQ. Jadi kalau kita masukkan nilainya, M per MQ sama dengan 500 per 200 sama dengan 4 VQ per VQ. Kita dapatkanlah nilai MQ-nya 5 per 8 M. Nah, adik-adik sekalian, inilah sekilas tentang pembelajaran teori kinetik gas yang pertama ya. Selanjutnya ini akan kita tuntaskan melalui pembelajaran kita di aplikasi Zoom. Semangat terus, tetap jaga kesehatan. Selamat belajar.